atas kehadiran Bapak Ibu Guru pada pagi hari ini. Saya, Bu Arlen, dan juga rekan sejawat saya, Bapak Arifin, kami adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 12 Sekupang, dari sekolah tercinta kita ini. Pada hari ini kami akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk memenuhi tugas kami, tugas modul 1.4. Pernah dengar budaya positif? Pernah. Coba sampaikan apa yang dimaksud dengan budaya positif. Salah satu kebiasaan yang memberikan dampak positif atau kebaikan untuk orang lain. Dampak positif yang memberikan dampak positif yang memberikan apa Pak Al? Dampak positif yang diberikan kepada orang lain. Nah, konsep-konsep budaya positif yang akan kami berikan hari ini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini konsep-konsep inti dari budaya positif. Selanjutnya. Oke, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru seperti yang ada pada slide, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar berdasarkan atau sesuai dengan kebutuhannya, dengan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, oke, pembelajaran yang paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu Guru pernah mendengar tentang student center dan teacher center. Ada istilah student center dan ada istilah teacher center. Atau pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, apa sih yang dimaksud dengan student center dan teacher center? Mungkin ada yang bisa memberikan sedikit gambaran tentang student center. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpusat pada murid? Jawab. Oke, Bu NC, student center. Pendapat saya, pengalaman saya, student center itu di dalam pembelajaran, di mana siswa menjadi pusat pembelajaran itu sendiri. Guru hanya menjadi seperti pagar yang tugasnya membimbing dan membuat siswa tidak keluar dari jalur. Suatu pembelajaran yang baik menurut saya itu semuanya dari siswa, oleh siswa, dan dari siswa. Ya, kita berikan tepuk salut untuk Ibu NC. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, jawaban yang baik. Jadi pembelajaran student center adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga murid lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga dan guru sebagai pembimbing, ya seperti itu. Dan ini sesuai dengan filosofi Ki Dewantara yang mengatakan bahwa guru menuntun murid sehingga mereka bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, lewat pembelajaran berdiferensiasi, ya. Jadi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan apa yang dibutuhkan oleh siswa dalam pembelajaran itu dapat kita penuhi selama proses pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Baik, lanjut Pak Arifin. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ini setiap kita manusia pasti tentu kita harus tahu dan kita punya kontrol diri masing-masing, ya. Jadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apakah kalau dalam kelas misalnya kita menyuruh siswa untuk melakukan sesuatu dan siswa melakukan apa yang kita perintahkan, itu kita sudah mengontrol murid? Apakah kita sudah mengontrol murid kalau murid bisa melakukan apa yang kita perintahkan?
Tidak. Ya, jawabannya tidak. Tidak yakin ya, kita tidak yakin bahwa apa yang kita perintahkan itu berdasarkan keinginan dari siswa untuk melakukannya. Mungkin saja dia melakukannya, tetapi mungkin karena terpaksa, karena takut ya, sehingga dia melakukannya terpaksa seperti itu. Ya, jadi itu kita sebenarnya mengatakan bahwa kita mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Seperti contohnya, saya mengatakan kepada murid, mengkritik murid, terus saya mengatakan bahwa kamu harus melakukan ini, karena ini nanti ibu dimarahi oleh kepala sekolah, seperti itu. Ya. Jadi apakah anak melakukan itu sudah seturut dengan kehendak anak untuk melakukan itu? Tentu tidak. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif ini seperti bujukan rayuan, ayo ya ikut apa yang Bapak Ibu guru sampaikan, begitu. Apakah kita sudah mengontrol anak-anak dengan cara seperti itu? Kita merasa bahwa kita mengontrol anak-anak dengan hal seperti itu. Sebenarnya tidak ya, karena kita tidak bisa merubah anak-anak kecuali mereka mau ya, atau ingin dalam diri mereka sendiri untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kita tidak bisa mengontrol. Saya tidak bisa mengontrol guru-guru yang lain ya, karena kita punya pribadi yang berbeda. Saya tidak bisa mengontrol Ibu Sri, saya tidak bisa mengontrol Ibu Eka ya. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa kita sudah mengontrol orang lain, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Harus muncul dalam diri sendiri. Ya, ada yang mengatakan bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita ini guru, kita ini orang lebih dewasa daripada anak murid. Jadi ada ilusi yang mengatakan bahwa kita orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak-anak untuk melakukan segala sesuatu. Padahal mungkin saja anak-anak melakukannya, tapi dengan terpaksa seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Di dalam pembelajaran kami di modul 1.4 ini, pembelajaran untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang pertama itu realitas kebutuhan kita sama untuk stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Tentu kebutuhannya saya, kebutuhan Bapak Rifin, kebutuhan teman-teman yang lain itu berbeda-beda ya. Kebutuhan kita tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama untuk stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Tentu yang saya pahami, yang saya lihat, yang saya rasakan tidak sama seperti yang guru lain rasakan seperti itu. Ya, jadi kita memiliki gambaran yang berbeda terhadap suatu hal. Terus kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita menurut stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kita tidak bisa merubah. Saya tidak bisa merubah siapapun. Ya, kecuali orang itu sendiri yang mau berubah. Ya, ke teori kontrol seperti itu. Jadi kita mau mengubah orang lain, tapi tidak berpandangan sama seperti kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan untuk stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalau anak salah, perilaku buruk itu kita melihat bahwa itu adalah suatu kesalahan. Kamu nih seperti ini. Kita sudah memarahi anak, kita sudah membuat anak merasa bahwa dia sangat bersalah dengan apa yang dia lakukan, sehingga kita melihat bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Sedangkan semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin saja anak ini melakukan sesuatu itu karena dia memiliki tujuan. Tetapi kita sudah menganggap itu bahwa itu adalah suatu kesalahan. Terus menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setiap orang pasti bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak bisa orang lain yang mengontrol diri kita, tidak bisa. Terus pemaksaan
ada pada saat rujukan gagal ya. Kalau untuk stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal itu. Kalau kita sudah bujuk anak, perilaku positif yang tadi, kita sudah bujuk anak, anak tidak mau, ya, itu sudah menjadi pemaksaan. Ayo kamu lakukan ini, seperti itu. Sedangkan kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kolaborasi, tidak ada pemaksaan di situ. Dan yang terakhir adalah modal berpikir menang kalah. Kalau anak salah, kita merasa kita guru yang benar, kita yang menang, seperti itu. Tetapi dalam teori kontrol, modal berpikirnya menang-menang. Jadi ketika kita membahas masalah dan menyelesaikan masalahnya dengan cara yang benar, murid juga merasa tidak bersalah. Maksudnya dia merasa bersalah, tapi murid merasa tidak direndahkan. Ya, dia juga merasa dia tahu kalau apa yang dilakukan itu salah, tetapi dia tidak direndahkan karena berpikir kita menang-menang. Ya, ada jalan keluar, ada solusi dari masalah yang saya lakukan, seperti itu. Oke, dalam budaya positif ada juga pelajari tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Ya, kalau kita disiplin mungkin lebih mengarah kita tahunya tentang menghukum ya kalau disiplin. Seperti itu. Tapi disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada kesetiaan diri kita. Memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi kita melakukan disiplin positif berdasarkan nilai-nilai yang saya yakini. Kalau saya melakukan ini, berarti saya menunjukkan sikap sebagai seorang yang bertanggung jawab. Saya melakukan ini karena saya menunjukkan nilai saya sebagai seorang yang jujur, memiliki nilai-nilai positif. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran untuk memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi anak-anak yang melakukan disiplin positif itu bukan kita berikan mereka imbalan untuk melakukan hal itu supaya mereka bisa melakukan hal itu. Ya, kembali lagi pada kontrol diri, kesadaran diri mereka sendiri untuk bisa melakukannya tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ya, tanpa penghargaan atau ancaman atau hukuman yang kita lakukan kepada anak-anak murid. Ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, pada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan. Ya, kebutuhan pertama yang adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Semua orang pasti membutuhkan kebutuhan-kebutuhan ini, kan? Kemudian adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh dikasih sayang, diberi kasih sayang dan diterima oleh orang lain. Ya, seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Tentu kita mau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan dan menjadi bagian dalam kelompok. Kalau kita tersisihkan, kita tidak diberi kasih sayang, pasti kita akan merasa sedih, ya. Nah, itu semua orang pasti membutuhkan kasih sayang. Penguasaan di sini yang ketiga adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Tentunya kita ingin diakui seperti itu. Kita butuh pengakuan dari orang lain. Kita mau dianggap oleh orang lain, yang tidak menyepelekan kita. Kemudian yang berikut adalah kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Nah, Bapak Ibu, di dalam
bahwa murid yang ini kita sudah tegur-tegur, tetapi dia melakukan hal yang lain. Itu sebenarnya dia sedang ingin untuk dia sedang mau kebutuhan kebebasannya itu terpenuhi seperti itu. Dia ingin bebas, dia ingin mandiri. Jadi kita tidak mengatur dia dalam kelas, kamu harus seperti ini, kamu harus buat begini. Tidak, tetapi dia mau mandiri, ya. Dan kita memberikan kebebasan itu kepada dia karena itu adalah suatu kebutuhan. Jadi biarkan saja anak-anak yang secara mandiri berkolaborasi dengan teman-temannya untuk mencoba hal-hal baru. Kita jangan menekan mereka. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan di sini bermain, humor, antusias, tertawa. Tentu kita semua butuh ya. Untuk kalau kita sudah capek dengan pekerjaan, tentu kita butuh kesenangan. Kebutuhan kesenangan kita terpenuhi. Mungkin kita menonton video lucu atau kita bercerita, ya, bersenda gurau dengan teman-teman. Ya, jadi itu bentuk dari kesenangan, kebutuhan kesenangan. Oke, jadi kita lanjut lagi ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Jadi kembali lagi seperti yang di awal teori kontrol tadi. Jadi ada motivasi yang berasal dari luar dan juga berasal dari dalam diri manusia sendiri. Jadi ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini ada dua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi contohnya seperti ini. Murid, dia melakukan apa yang kita perintahkan itu karena ketidaknyamanan atau karena hukuman, takut dihukum, takut nanti diberi hukuman oleh Bapak Ibu guru. Atau saya melakukan ini, murid melakukan sesuatu yang dia rasa dia harus melakukannya supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi guru sering ya memberikan penghargaan kepada murid. Kalau kita di sekolah ini biasanya kita coba mungkin contohkan dulu di Bapak Ibu guru di dalam kelas, mungkin ada kasih penghargaan ke murid. Contohkan seperti apa penghargaan yang diberikan kepada murid? Pujian. Memberikan pujian, memberikan pujian, tepuk tangan, ya. Itu kepada murid yang pintar, atau yang Semua melakukan hal baik. yang melakukan hal baik saja. Terus yang kalau tidak melakukan hal baik diberikan motivasi, ya. Baik ya, bagus. Guru-guru 12 itu keren ya. Ya, itu budaya positif yang baik yang dilakukan, memberikan motivasi. Ya, jadi anak-anak itu tidak hanya melakukan hal itu karena mau mendapatkan imbalan atau penghargaan semata, tetapi betul-betul motivasi ekstrinsik ini yang berasal dari luar. Jadi anak-anak tidak menyadari bahwa itu penting untuk mereka begitu. Jadi harus berasal dari dalam diri mereka. Itu berasal dari luar diri mereka. Sedangkan yang motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak-anak murid menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu, dan itu juga kita guru-guru menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini untuk menghargai diri sendiri dan memegang erat nilai-nilai yang kita percayai, melakukan hal-hal yang baik, melakukannya karena motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, tetapi itu timbul dari dalam diri kita sendiri, bukan karena imbalan atau hukuman. Jadi takut misalnya Bapak Kepala Sekolah mengatakan datang sekarang jam 6.30 semua guru sudah harus ada di dalam lingkungan sekolah, sedangkan kita takut, kita bukan dari dalam diri kita sendiri mau untuk datang pagi, tetapi karena kita takut ada yang hukuman, ya, atau kita mau datang pagi setiap hari karena akan dapat pujian, seperti itu. Selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Restitusi ini kami
didapat, kami juga baru tahu ini setelah kami mempelajarinya di program guru penggerak ya. Jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini seperti apa? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika murid melakukan kesalahan, kita langsung menghukum mereka, memberi hukuman kepada mereka, sehingga mereka langsung mengikuti saja apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, apa yang kita perintahkan, mereka langsung mengikutinya saja. Jadi bersifat satu arah, itu dari gurunya sendiri, ya. Dan hukuman yang diberikan itu bisa fisik dan juga psikis. Itu bisa mengakibatkan anak-anak psikologinya terganggu, ya. Dan mungkin mereka juga bisa merasakan kesakitan kalau kita hukum fisik. Misalnya mereka harus berlutut atau lari keliling lapangan, seperti itu. Konsekuensi itu sudah terencana, artinya sudah disepakati bahwa kalau kita melakukan ini ada konsekuensinya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Murid harus melakukan konsekuensinya seperti itu. Konsekuensi dari apa yang dilakukan itu harus dilakukannya. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau anak salah, kita panggil mereka untuk kita menyelesaikan masalah yang ada, menanyakan solusi dari masalah mereka, membantu mereka untuk memecahkan masalah mereka. Jadi ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mereka sendiri. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan untuk rekan sejawat saya Bapak Arifin untuk menjelaskan lebih lanjut lagi tentang budaya positif. Oke, terima kasih Bu Arif. Berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak. Baik, saya minta kepada kita semua speaking sebentar. Jadi tolong berdiri. Berdiri semua. Jadi posisi kiri itu berlaku sebagai bilangan ganjil dan posisi kanan berlaku sebagai bilangan genap. Jadi saling berhadapan, ya. Saling berhadapan. Posisi kiri berlaku sebagai bilangan ganjil, posisi kanan berlaku sebagai bilangan genap. Dengan posisinya saling berjabat tangan tapi belum berjabat tangan. Dengan posisi mau berjabat tangan tetapi belum berjabat tangan. Baik ya. Ya di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yaitu pertama penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Sekarang ini posisi kita ini di mana? Ini silakan bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pemantau? Atau teman? Atau juga manajer? Ya. Coba Pak Jeffrey, teman itu yang bagaimana? Coba bisa berikan contoh. Teman itu saya bisa bercengkrama, bisa bercurhat, bergaul, dan menasihati. Kalau misalkan anak itu berbuat salah, apa yang kita lakukan? Memanggil, menasihati. Memanggil terus menasihati. Oke ya, jadi kata Pak Jeffrey, teman itu kita apabila anak itu berbuat salah kita memanggil lalu kita menasihati. Oke. Baik, kalau penghukum itu yang bagaimana? Ada yang bisa jelaskan penghukum? Memberi sanksi.
Ibu Eta? Oke, jadi penghukum itu adalah memberikan sanksi kepada siswa yang tidak menuruti kata kita, ya, kata Ibu Eta. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Pak Jeffrey. Kalau sanksi itu berupa hukum di peraturan sekolah. Oh, jadi sanksi itu melanggar peraturan, itu namanya sanksi. Jadi beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu yang bagaimana? Kalau berbuat salah, Pak. Jadi berbuat salah, suatu kejahatan, maka diberikan hukuman. Suatu kesalahan yang menimbulkan pengaruh orang lain. Jadi satu kesalahan yang menimbulkan pengaruh terhadap orang lain, itu adalah penghukum, ya, atau hukuman. Baik ya. Jadi di sini 5 posisi kontrol guru ini kita diharapkan, ya, kita diharapkan agar bisa menjadi sebagai manajer siswi, terdapat guru pegawai. Kita buat suatu kesepakatan, namanya kesepakatan bersama. Itu bisa disebut sebagai kesepakatan sekolah, bisa jadi kalau misalkan di kelas kita sepakati bersama aturan itu kita buat, lalu aturan tadi itu kita sampaikan kepada siswa, kita sepakati bersama, namanya kesepakatan kelas kalau di kelas. Ya. Terus di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas tetapi bukan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu? Kalau keyakinan itu dari hati langsung mau melakukan, sedangkan kalau peraturan itu ya terpaksa harus. Oke. Ya, terima kasih Ibu Marta, benar sekali ya. Jadi peraturan itu karena terpaksa, keterpaksaan. Kenapa? Karena dibuat oleh segelintir orang. Tetapi kalau keyakinan itu kebersamaan, lewat hati, jadi kesepakatan bersama. Sehingga munculkan dari hati ini bahwa ini yang saya yakini. Itulah perbedaannya. Oke, baik, kita lanjut. Ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak, ya, berupa pertanyaan yang universal, dibuat dalam pertanyaan positif. Terus tadi disampaikan bahwa tidak boleh banyak-banyak dalam kita membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi ini, yang paling pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ini menanyakan tentang keyakinan. Ya, sekarang kita perhatikan dengan menstabilkan identitas. Saya bilang begini, setiap orang itu pernah berbuat salah. Termasuk Pak juga pernah melakukan hal yang sama seperti kamu. Pada waktu jam bahasa Inggris dulu Pak pernah tidur seperti kamu nih. Dan itu Pak merasa bahwa itu salah. Tetapi Pak di sini tidak mencari siapa yang salah, ya. Bapak ingin mencari solusi daripada permasalahan yang kamu lakukan hari ini. Itu adalah menstabilkan identitas. Lalu lanjut, kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Lalu saya tanyakan, kamu sudah melakukan kesalahan, apa alasanmu? Sehingga kamu bisa ketiduran ini. Akhirnya dia menjawab, ya, alasannya karena semalaman itu tidurnya jam 1 malam, mengakibatkan dia tidak bisa menahan kantuknya itu. Lalu setelah itu saya menanyakan tentang keyakinan. Nah, apa yang kamu lakukan itu, apakah telah melanggar tentang keyakinan kelas kita? Lalu dia bilang, iya. Keyakinan yang mana? Coba nak bisa tunjukkan keyakinan apa? Lalu dia menjawab bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang saya langgar di situ. Artinya bahwa kita munculkan stimulus dia tentang kata-kata yang kita berikan tadi, pertanyaan-pertanyaan itu untuk sendiri dia menyadari tentang kesalahannya. Lalu dia memfasilitasi kesalahan itu menjadi suatu keyakinan bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan itu. Baik, masih semangat? Semangat lagi? Pagi yang luar biasa. Nah, tadi Bapak Ibu Guru sudah sama-sama mengikuti pemaparan materi dari kami CGP Angkatan 9.
Mungkin dari apa yang kami sampaikan, Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Memberikan pemahaman bagi kita. Pengalaman saya ketika di kelas ada siswa yang tidur, kemudian saya tidur dengan suara agak keras. Ya, apakah tindakan yang saya ambil ini benar? Karena sedikit nada keras. Ya, hanya itu yang saya sampaikan. Tadi dari kasus yang ada itu anak tertidur dan Ibu Eta dengan suara keras memarahi anak tersebut. Apakah itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Kalau menurut saya semua masalah itu pasti kita bisa membicarakannya dengan baik, ya. Sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Arifin, tentu kita manusia mungkin dengan spontan kita pasti akan merasa marah dan kita akan mengucapkan kata-kata yang kasar, ya, seperti itu. Tetapi alangkah baiknya Ibu melakukan restitusi. Hal restitusi ini, segitiga restitusi ini diterapkan pada anak. Selain Ibu memanggil dia, ya, dan mendiskusikan hal ini, Ibu menanyakan kepadanya untuk mencari solusi. Kalau misalnya anak ini, apa sih yang menyebabkan anak ini melakukan tidur di dalam kelas, ya, malah saat melakukan melihat guru mengajar, anak-anak ini tidak melihat dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik, tapi dia malah tidur. Ya, Ibu mungkin bisa menerapkan segitiga restitusi ini di dalam kelas, sehingga bisa mengetahui, oh ternyata anak ini dia tidur-tiduran karena alasan apa, seperti itu. Ketika sudah mengetahui jawaban daripada anak, kita bisa mencari solusi bersama, sehingga bisa mendapatkan jalan keluar. Anak itu bisa merubah dirinya sendiri. Ya. Guru-guru praktekkan, tetapi ibu yang menjadi kendala ibu pada kenyataannya anak-anak yang sering melakukan hal-hal seperti yang tadi salah satu ibu kita sampaikan tidak mengalami kepikiran, tidak mengalami perubahan kalau dikasih kata-kata yang lembut, karena karakter anak-anak kita sendiri beda. Ya, termasuk di sekolah ini saja. Ya, ada beberapa guru yang tak mau, lewat saja mereka ikut. Tapi kalau ada yang guru lain, dia guru dalam kelas, dia tidur. Nah, saya pernah ketemu begitu. Guru ada di kelas tapi tidur saja. Jadi sebenarnya apa yang kita harus buat sehingga betul-betul efektif dari kita sendiri dulu? Apa sih? Itu yang menjadi dilema bagi saya. Ya, kita terlalu kejam salah, terlalu baik juga tidak dianggap. Terus bagaimana Ibu? Sedangkan dari teori yang Bapak Ibu sudah sampaikan, kita harus menggunakan bahasa yang baik, yang tidak boleh sampai membuat anak itu luka hati, ya. Terus bagaimana ini? Mohon pencerahan. Nah, terima kasih pertanyaan yang menarik sekali dari Ibu Marta. Nah, pertanyaan yang Ibu Marta tanyakan tadi kita sampaikan karena memang masalah itu ada ya di sekolah kita, dan sering kita temui anak-anak kita sudah diberikan pembinaan tetapi tetap melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, apakah selama ini pendekatan yang diberikan kepada anak-anak itu sudah tepat sasaran atau belum? Misalnya, apakah selama ini memang hanya dengan menghukum anak saja sehingga anak itu tidak berubah? Metode yang dipakai adalah menghukum anak, atau melakukan pendekatan dengan ada aturan dan konsekuensinya harus dijalankan, atau restitusi yang dijalankan? Yang selama ini yang dijalankan itu apakah sudah menerapkan restitusi? Segitiga restitusi yang dimaksudkan. Apakah kita sudah memanggil anak, kita sudah melakukan identifikasi masalah kepada mereka, ya?
validasi tindakan yang salah? Apakah sudah menanyakan keyakinan dari diri mereka sendiri? Mungkin berdasarkan pengalaman, kalau saya sudah pernah mengambil anak dan melakukan segitiga restitusi ini, dan itu dampaknya baik, ya, anak itu berubah karena segitiga restitusi ini supaya anak itu berubah. Dia sendiri yang mengatakan bahwa dia yang mau berubah begitu. Tapi kalau yang kita terapkan adalah konsekuensi dan hukuman, itu sama saja anak tidak akan berubah. Dia akan tetap melakukan hal yang sama. Karena tadi kembali ke teori kontrol bahwa kita tidak bisa merubah orang lain, kecuali anak itu yang mau berubah dari dirinya sendiri. Motivasi intrinsik. Nah, bagaimana menumbuhkan motivasi anak? Melalui budaya positif ini, kita tanamkan hal-hal yang baik, nilai-nilai positif. Sehingga anak-anak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Untuk diri mereka, berguna bagi diri mereka sendiri. Bukan karena paksaan, bukan karena hukuman. Kalau mereka belum sadar dan apa yang kita lakukan kepada mereka, mereka belum sadar, ya mereka akan melakukan hal itu terus-menerus. Karena mereka merasa bahwa kalau hukuman yang kita kasih berarti, oh sudah hukum saja. Berarti anak hanya takut, nanti besok dibuat ulang lagi hal yang sama. Kan yang menghukum. Tidak dari kesadaran dia sendiri, motivasi ekstrinsiknya. Jadi dia hanya takut dengan guru saja, atau karena dia melakukan karena hanya imbalan saja, makanya dia melakukan hal baik. Padahal seharusnya itu harus intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nah, kita harus menumbuhkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik itu dari anaknya sendiri. Jadi kita tidak bisa merubah anak-anak, kita mungkin hanya bisa memanggil dan menerapkan segitiga restitusi ini. Dan kita pantau dia apakah apa yang kita lakukan ini anak berubah tidak melalui segitiga restitusi ini. Seperti yang sudah kita belajar dari tadi ini sudah menemukan cara, tinggal mau melaksanakan ini. Nah, melaksanakan ini kan perlu kerjasama, perlu apa yang namanya satu kesepakatan untuk bisa melakukan secara bersama-sama, jangan satu guru saja. Tapi kita harus semua. Jadi kalau keyakinan kelas kita sudah di semua kelas sudah ada, maka kita akan duduk lagi untuk bicara tentang keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu yang akan nanti keluar orang akan melihat keyakinan SMA 12 seperti ini, bahwa dia akan seperti ini, bahwa dia akan melaksanakan ini. Nah, ini itu akan nampak dari situ. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru yang sudah sama-sama dengan kami. Terus bergerak dan bergerak